Assalamualaikum. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan makna dari doa yang kita ucapkan minimal 17 kali setiap hari? Hari ini kita mau coba selami lebih dalam salah satu ayat yang paling sering dilantunkan di seluruh dunia. Ihdinas sirotol mustaqim dari surah Al-Fatihah. Jutaan muslim mengucapkannya setiap hari. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebetulnya kita minta saat mengucapkan kata-kata yang begitu dahsyat ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Hal pertama yang menarik banget adalah letak ayat ini. Permohonan ini datang persis setelah kita memuji keagungan Allah. Dan ini bukan kebetulan loh, ini adalah sebuah pelajaran yang dalam banget tentang adab atau etiket dalam berdoa. Ternyata pola memuji dulu baru meminta ini juga dicontohkan langsung oleh para nabi. Coba deh kita lihat beberapa di antaranya. Kita lihat doa Nabi Musa. Beliau tuh to the point banget, langsung menyatakan apa yang sedang beliau butuhkan kepada Allah. Sebuah permintaan yang murni, jujur, dan sangat tulus. Nah, beda lagi pendekatannya dengan Nabi Yunus. Permohonan beliau itu dibungkus dalam pujian yang luar biasa dan pengakuan atas diri. Ini juga bentuk doa yang sangat-sangat kuat. Oke, adabnya kita udah dapat. Sekarang kita masuk ke inti permintaannya. Kata kunci utama dalam doa ini adalah ihdina, yang akarnya dari kata hidayah. Seringkali kita langsung mengartikannya sebagai petunjuk, tapi maknanya ternyata jauh lebih luas dan dalam dari sekedar itu. Jadi, apa sih sebenarnya hidayah ini? Kedalaman makna hidayah ini bisa kita lihat dari cara Al-Quran menggunakannya. Kadang kata ini berdiri sendiri, tapi di lain waktu, ia dipasangkan dengan kata lain yang sedikit mengubah nuansa maknanya. Coba perhatikan di slide ini, ya. Saat ihdina berdiri sendiri, kita itu meminta ilham dan taufik. Saat ditambah kata ila yang artinya ke, kita minta ditunjukkan arah jalannya. Dan saat digandeng dengan li yang artinya untuk, kita meminta kemampuan untuk mencapai tujuannya. Jadi permintaan kita ini lengkap banget. Kita nggak cuma minta peta, tapi kita juga minta dibukakan jalannya, dikasih kekuatan untuk melangkah, dan akhirnya bisa sampai ke tujuan. Nah, ini justru memunculkan satu pertanyaan yang krusial. Pertanyaannya adalah, kalau kita sebagai seorang muslim merasa sudah berada di jalan yang lurus, kenapa kita harus terus-menerus memintanya di setiap sholat? Bukankah itu seperti meminta sesuatu yang, ya kan udah kita punya? Sekilas emang kedengarannya begitu ya, tapi para ulama menjelaskan bahwa hidayah itu bukan seperti piala yang kita dapat sekali terus pajang di lemari dan selesai. Bukan, hidayah itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Anggap saja jalan yang lurus ini adalah sebuah perjalanan panjang seumur hidup. Tentu kita akan selalu butuh bantuan Allah di setiap langkahnya kan? Nah, secara spesifik, kita itu meminta hidayah untuk 3 kebutuhan yang nggak akan pernah berhenti kita butuhkan. Pertama, kita meminta keteguhan supaya kita tetap kokoh, nggak gampang goyah atau tergelincir dari jalan ini. Kedua, kita minta kemantapan agar keyakinan kita makin dalam dan iman kita makin kuat. Dan yang ketiga, kita minta penambahan biar kita terus bertumbuh, ilmunya bertambah, pengamalannya juga makin baik. Jadi, ini bukan doa untuk menemukan jalan baru, tapi doa untuk bisa bertahan, menguat, dan terus maju di jalan yang kita cintai ini. Jadi, saat kita mengucapkan doa ini, sebetulnya kita sedang mengakui ketergantungan total kita kepada Allah untuk setiap langkah dalam perjalanan hidup kita. Sebuah pengakuan yang penuh kerendahan hati. Kata asyiratul mustaqim itu sendiri, menurut kesepakatan para ahli tafsir, artinya adalah jalan yang terang benderang, lurus dan gak ada belokannya. Jadi setiap kali kita membacanya, kita itu seolah sedang memperbaharui komitmen kita untuk terus berada di jalan yang pasti ini. Dengan begini, doa ini bukan lagi sekedar permintaan rutin yang diulang-ulang. Ia berubah menjadi sebuah permohonan yang sadar dan berkelanjutan. Sebuah permintaan untuk terus terkoneksi dengan pertolongan ilahi sepanjang sisa hidup kita. Seperti yang tertulis di sini, orang yang berbahagia adalah orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk terus memohon kepadanya. Jadi, fakta bahwa kita masih bisa dan mau memanjatkan doa ini, itu sendiri sudah merupakan sebuah tanda bahwa kita sedang dibimbing. Luar biasa ya. Semoga kita semua senantiasa berada di jalannya yang lurus. Assalamualaikum. Kalau teman-teman merasa pembahasan kita kali ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like dan subscribe.